Allah memang berjanji, siapa yang mensyukuri pasti akan ditambah nikmat-nikmat Allah kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita memang ingin dekat dengannya, dan orang yang paling dekat dengannya tempatnya di akhirat adalah yang paling banyak mengucapkan salawat kepadanya. Aqrabukum ilayya manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat, di hari kiamat, adalah yang paling banyak kepadaku mengucapkan salawat. Oleh itu tak boleh majlis kita kosong dari mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan khususnya tentu saja majlis-majlis Ahlus Sunnah yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap sunnahnya disebut, pasti namanya tersebut. Dan saat itu maka kita akan senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kita melanjutkan setelah cukup lama kita berhentikan sejak sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Terus lanjut atau tidak lanjut? Ulang lagi. Lanjut. Alhamdulillah. Berarti yang lalu dah hafal lah. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kembali kenapa kita membaca kitabnya? Karena tidak sedikit fitnah terhadapnya. Nah sekarang kita baca bersama-sama. Mana tahu ada yang keberatan, ini tidak sesuai dengan Quran, juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bahas bersama. Daripada hanya sekedar orang menuduh-nuduh di belakang layar, bahkan memfitnah dengan fitnah-fitnah yang bukan dari kaum terpelajar. Ya, fitnahnya seperti orang yang tidak terpelajar, walaupun banyak di antara kaum terpelajar. Qala rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Ada masalah itu? Dia mendoakan semoga Allah membimbing kita taat kepadanya, karena tanpa bimbingan Allah, kaum muslimin dan muslimat, kita tidak bisa. Tapi kalau dengan bimbingan Allah, kita alhamdulillah diberi kuasa. Oleh sebab itu berdoalah kepadanya selalu, ya seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Setiap di penghujung salat, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, tetap bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan supaya ibadah dengan baik kepadamu. Karena kalau bukan pertolongannya, kaum muslimin dan muslimat berat sekali. Tapi dengan kemudahan dan taufiknya Allah lapangkan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan Allah berikan hidayah kepadanya, Allah mudahkan atau Allah lapangkan dadanya menerima Islam. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa agama Hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah daripada Hanif,
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Allah SWT hanifan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, suatu umat atau imam qanitan lillah, yang lama berdiri bila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang teguh dan istiqamah beribadah. Hanifan, yang hanif yaitu al-ma'il ila tauhid. Al-mailu, al-hanaf min al-mail, yani al-mailu ila at-tauhid ani syirk, yang senantiasa cenderung kepada tauhid, yang menjaga tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Makanya di ujungnya walam yaku minal musyrikin. Hanifan, bertauhid. Walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk orang syirik. Subhanallah. Ini penegasan bahwa Ibrahim bertauhid, tidak syirik. Ini tandanya bahwa kehebatan Ibrahim itu ada pada tauhid dan tidak syirik. Dan kehebatan agama Ibrahim adalah agama yang murni bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Nah, siapa yang mengklaim bahwa bahwa Ibrahim adalah, atau dia agamanya mengikut Nabi Ibrahim, lalu agamanya bercampur dengan syirik, berarti jauh daripada panggang dari api. Makanya Allah nafikan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana, lakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah nafikan karena orang-orang itu mengklaim datuk kami Ibrahim. Yahudi mengklaim datuk kami Ibrahim dari keturunan Yakub bin Pak aku tidak ada sih, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, Bani Israel. Yakub kan anaknya 12. Dari keturunan anak 12 ini suku-suku Bani Israel. Maka mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi, pengikut anak Ibrahim. Kemudian Nasrani juga sama, karena Nasrani pengikut awalnya juga Bani Israel. Lalu Allah nafikan, tidak, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia kana hanifan, bertauhid. Berarti karena Yahudi syirik, Nasrani syirik. Jadi kalau bercampur dengan syirik, bisa dikatakan agama Ibrahim? Tidak. Allah nafikan, walakin kana hanifan, yang cenderung pada tauhid, musliman, dan muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia muslim. Wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang musyrik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga bil munasabah, orang ingin mengatakan bahwa agama yang tiga ini agama samawi, seperti kita belajar di SD dulu ya. Ya, agama terbagi dua, agama ardi, agama sama. Lalu lupa kaji SD mulu cara. Kalau apa kalau lupa biasanya, kalau ya mau tamat SD lupa je. 8 tahun tamat SD saya. Lalu tamatlah. Baik. Orang mudeng tidak paham bahasa sini. Oh, subhanallah, mohon maaf. Kalau tengok golak entah jemputan banunya sih, rupanya bukan. Astagfirullah, mohon maaf ya. Jadi di pelajaran SD kita ada namanya agama samawi dan ada agama ardi. Kaum muslimin dan muslimat, agama samawi itu satu, tidak banyak, hanya Islam. Makanya dalam Al-Quran dan hadis ketika menyebut agama pakai kata singular. Tahu singular ya?
kata tunggal, ad-din, tidak ada al-adyan, bukan banyak agama, tapi adalah ad-din. Jelas? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Inna ad-dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Jadi bukan adyan, bukan banyak agama. Agama Allah hanya satu. Artinya agama yang didakwakan Nuh, Islam. Yang didakwakan oleh Ibrahim, Islam. Didakwakan oleh Nabi Musa, Islam. Didakwakan oleh Nabi Isa, Islam. Didakwakan oleh Nabi Muhammad, Islam. Nabi Lut, Islam. Semua mereka Muslim. Jadi agama sama itu hanya satu sebenarnya. Jelas? Adapun Yahudi, Nasrani, mereka sudah merubah. Ketika dirubah, diterima. Ketika dirubah oleh mereka, diterima. Yahudi masih diterima sama Allah? Enggak. Nasrani masih diterima sama Allah? Enggak. Islam yang sudah dirubah diterima? Islam yang kita rubah diterima? Ya enggak. Allah, Nabi yang bilang, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tak berdasarkan perintah kami, ditolak. Jelas? Nah, mereka merubahnya bukan di amaliyah saja, tapi merubah di keyakinan, yaitu meyakini selain Allah ada tuh, selain Allah ada tuh, selain Allah ada tuh. Tidak mau nyebut Tuhan pada sabuilah apa yang lain. Bahwa mereka orang Nasrani, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nabi Uzair yang diwafatkan 100 tahun itu kemudian dihidupkan kembali, dianggap sebagai anak Allah. Orang Nasrani menyebut Nabi Isa sebagai anak Allah. Jadi yang dirubahnya pokok atau cabang? Pokok. Makanya tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau kita, yang kita rubah macam-macam. Ada yang cabang, ada yang pokok. Yang merubah pokok itu mutlak tidak diterima. Tapi yang merubah cabang, insya Allah pokoknya terima, cabangnya mungkin ibaratnya daun lobek tapi buah tidak namu kira. Banyak daunnya, istilahnya banyak daun tapi buah. Kan ada ge mangga tu, kalau daun baserak sampah dumar tapi buah ndak naun. Tapi ada non daun ndak banyak buah nora tapi buah banyaklah pada daun. Mana pilih saya? Hah? Nya ndak banyak no daun, antian ndak banyak tapi buah lobek. Tapi ada mangga tu daun badaun tahu je pak. Daun ndak tiputui nah. Habis sampahnya sudah itu buah, kok buah ini 5 buah sekali 5 buah. Mana nampak pilih? Amun daun le? Amun daun le? Enggak daun enggak mungkin dah. Pasti ada daun, tapi enggak banyak no daun dah, tapi buah imbun, daun sekenek. Nah. Adornya. Jambu macam itu je. Ada jambu masya-Allah. Buah tahu tapi boleh. Buah tawi tapi boleh. Adalah jambu ndak si buah daun tawi, tapi adalah nombor buah tawi daun segenek tapi sehat. Mana pilih? Tentu yang buahnya segar, diterima di pasar. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya kita nanti supaya amal kita diterima di pasar akhirat, maka jangan sampai merubah agama. Dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang sebesar-besarnya. Tentu saja yang besar lebih parah daripada yang kecil. Kaum muslimin dan muslimat, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa agama Ibrahim itu, karena sekarang orang, para pemikir sekarang, dan bukan sekarang sebenarnya, dari dulu mereka ingin menggabungkan antara agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam. Karena sadat tuaknya, karena
datuk. Kan sama-sama Ibrahim datuknya, yang Bani Israel dari keturunan Ishak. Ishak beranak namanya Yakub. Yakub beranak dua boleh, termasuk Nabi Yusuf diantaranya. Dari yang dua boleh ke lahir keturunan Bani Israel. Dan banyak Nabi dari Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, karena dari keturunan Nabi Ibrahim banyak Nabi. Kemudian dari orang Arab, dari keturunan Nabi Ismail. Tak terkadang nama anak Nabi Ibrahim lah. Anaknya bohong. Anak Nabi Ibrahim dua. Tapi subhanallah, bawa dua ke penuh dunia dah. Kalau awak anak dua boleh, tapi pokok dunia dah. Ini tak dua, tapi dunia penuh oleh mereka. Dari keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Subhanallah. Kalau sebab itu, kalau tidak dapat banyak, dua ko harus dijadiin elok. Harus jadiin elok. Tapi kalau dapat banyak, ancak wano. Ya, ancak wano dan bone ke sodo. InsyaAllah. Kaum muslimin. Dari Nabi Ismail, keturunan orang Arab, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi Ajma'in. Adalah penghulu seluruh makhluk. Beliau yang paling tinggi derajatnya, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para Nabi dan Rasul. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, karena sama-sama keturunan Ibrahim, kenapa tidak disatukan aja agama ini? Amo pak disatun? Amo disatunnya. Tidak pepas satu, disatukan. Mau kita? Hah? Tidak mungkin. Karena agama Ibrahim itu adalah tauhid. Sedangkan agama mereka yang sekarang ini adalah bercanggah dengan tauhid, dicampuri dengan kesyirikan. Kan tadi, kalau tidak salah tadi Imam baca Qul huwallah tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat dua. Sampai hati dengan kami. Nah. Imam tadi jalan-jalan tak nanti kamarnya pendek layan. Sedia panjang, sedia kenek tadi Imam ni. Awak jalan terlambat. Yang terlambat tak buat tadi kami dengan kantor imigrasi pun tadi lah sudah sobo masuk ke ruang wawancara tadi buat paspor. Bakajon kami. Nyala mula nak kami kan bak nyong ko. So nak dibatalkan panggil amat katanya. So panggil orang kat WhatsApp ni kodok ni batalkan itu. Kalau le rutin tiap minggu mungkin dah telefon tadi dia. Kodek sekali sebulan. Lah 2 bulan lah enggak. Jadi dia sedia Imam tadi kalau lalu nampak kayak panjang sekian nak sedia. Siapa Imam tadi? Panjang kan minimal rakaat pertama gitu. Rakaat pertama. Nya Nabi SAW itu tidak diambur dah. Nabi SAW kalau ada orang kawan di luar ya kalau sudah rukuk aja dipanjang rukuknya supaya dapat rukuk itu oleh yang tadi mau masuk. Tapi dalam solat orang lepas jenangi, so dia nak panjang dipendek dah. Jadi perlu jadi timbang-timbang turun. Ya. Jadi dulu ambo ke Perawang dulu di awal-awal dulu kan pertama sampai awak di tasosik jalan yo jo, salah masuk yo jo. Dia terlambat sampai. Tidak ada terlambat bangkit dah, terlambat sampai. Nya bezo terlambat bangkit sampai sampainya capek bangkitnya. Cuman kawan set nak lay copek lewat cepron waknya. Awak dia tak tentu dot, bayang je kan mulai. Sudah itu sampai cepron, tak boleh sanda. Tak boleh masuk, mana pasnya. Awak pas tak habis awak kan. Sudah itu ada request, tak ada request. Ini kasan ada ustaz sebelum tu situ lalu tahu kasan ada orang dalam sen bisa di request ada tu ada pasnya ini ada habis tu sendiri menjalik dia ustaz Cianu tahu lewat sikonya akhirnya tak ambil lah situ balik lihat ke jalan biasa itu timbul masalah
Sampai situ pas wong azan. Awak dek wong azan kan tu nak dapat pahala. Jawab azan pak. Ya no? Baca azan dulu sebelum pergi ke kamar mandi. Nyala 3 jam 2 jam lah 2 jam lah dia pakai lebih kurang cang-cang tu. Lah nak alun batal wudu tapi harus dibatalkan. Paham ni ya? Ya alun batal wudu tapi harus dibatalkan. Kan ya Pak? Nya tak boleh solat dalam keadaan mana? Nanggung. Menahan. Kasan sudah kamat langsung sudah azan langsung kamat. Ya tak tinggi dan cenderung rakaat jago rakaat terakhir dapatlah. Nah, tinggi rakaat terakhir. Tak salah tu agak pendek juga ayat ni baca oleh imam. Ni buai pendeknya. Ayat ni tetap masuk baju dulu. Baju dulu. Masa buin tuan kau proposalnya. Adiknya proposal bisa dikabulkan bisa enggak. Kalau dikabulkan ambo terima kasih. Kalau enggak kan buat ajukan kembali sampai temu. Nah, bahas masalah menunggu antara azan dan qamat. Sudah itu tahu bulan 8 pekelnya alun jebo balik. Contoh dak abe dulu kan. Contoh abe bulan ketiga alun jebo batu so proposal nampak contoh dak badulin jeun. Contoh proposal batang dilaci contohnya kan akhirnya dan ulang lihat dan tambah syarat 2 bulan lagi. Ya mungkin persyaratan apa berkasnya tak ada kurang kan ditambah 2 lagi syarat. Alhamdulillah bulan kampe alhamdulillah lagi bisa masuk alhamdulillah dia temu proposal. Jadi antara azan dan qamat bisa menanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi agama Ibrahim, millat Ibrahim Al-Hanifiyah itu yang sekarang yang sedang diembus-embus orang Al-Hanifiyah ini betul. Cuma mereka tidak tahu mana yang maksud dengan Al-Hanifiyah. Nah, an na'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Artinya tidak ada yang lain di samping itu. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Karena itulah yang disuruh oleh Allah kepada seluruh manusia, yaitu beribadah ikhlas kepadanya. Kan ada beza ikhlas dan tidak ikhlasnya kan? Ikhlas itu ada ndak ada orang kita niatnya sama. Ada tidak ada orang yang memperhatikan kita tetap sama. Para ulama menyebutkan antara dia sedang sendiri solatnya atau di hadapan orang lain solatnya sama. Jelas? Tidak ada pengaruh. Ini tanda insya Allah menjadi tanda ikhlasnya. Tapi masya Allah kalau ketika seorang salat jangan contoh ayam salatnya. Ya, jangan contoh ayam tentunya. Ayam menjatuh. Capek tu laju. Capek tu laju nam. Tapi pas sedapan uang, apalagi dapat calon menantu atau calon menantu. Contoh Israfil salat. Tentu tuan Israfil. Malaikat Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Gimana khusyuknya Israfil? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Munzu amarahu Allah bi nafkhis sur." Sejak dia dapat perintah mandat untuk meniup sangkakala, tidak berhenti menatap, tidak berkedip matanya menatap arasy. Tahu cara no? Talak. Kan tidak ada? Untung tidak jadi Israfil. Iya, hanya malaikat Israfil yang bisa. Bagaimana caranya? Itu kerja dia, tidak kerja kita. Kecuali apabila dapat lo perintah meniup sangkakala, botol nyongkik Israfil bapa jambil ndak isananya kan. Kita kan tidak tahu. Malaikat tidak sama dengan kita. Makanya tidak boleh mengkiaskan malaikat kepada kita. Kalau kiaskan malaikat pada kita, banyak kojo tidak akan selesai dari malaikat no. Seperti kojo awak. Awak kan kalau banyak bikin kojo awak tidak selesai. Makanya tukang jangan selesai rumah. Apa sebab?
karena selalu mengerjakan kerja rumah orang. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mukhlisun wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, yaitu menciptakan untuk beribadah ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Qala ta'ala, kan dalilnya firman Allah. Jadi masalah itu kalau leluwi kajisonya lainnya beribadah hanya kepada Allah, dan inilah yang diperintahkan olehnya kepada seluruh manusia. Apa dalil? Tentu kalau perintah Allah awak tanyakan kepada, kalau perintah Allah di mana diam? Dalam Quran atau dalam hadis Nabi. Maka beliau katakan kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 59. Ada salah terjemah? Tentu ke sadasman tak pandai Arab ni kan. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Wa makna ya'budun, dan makna kalimat ya'budun, makna asal kata ya'buduni, ya'buduni ada ya lil wahdah, itu ya untuk menunjukkan saya, terlalu dihilangkan ya itu. Nah, ay yuwahhiduni, artinya untuk mentauhidkanku. Di kalimat ibadah baru dikatakan ibadah pada asalnya bila diiringi dengan tauhid. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas siapa dia? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ahli menafsirkan Al-Quran berkat doa Nabi untuknya dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Beliau pernah satu malam menyiapkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disuruh. Anak kenek umur sekitar 10 tahun atau 9 tahun, Nabi bangun malam hari nak solat tahajud. Bangunnya ketika Nabi masuk buang hajat, ambil ayu dia tang dekat pintu untuk Nabi bersuci dan berwuduk setelah itu. Menengok anak kenek seperti itu, beliau kan anak dari Safiyah bintul Harith Al-Hilaliyah. Safiyah bintul Harith itu amak Abdullah bin Abbas je kau amak ibni dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bini Nabi ada namanya Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, saudara kandung ibu Abdullah bin Abbas. Berarti Maimunah istri Nabi sebagai apa namanya? Eteknya. Malam dua etek boleh? Malam dua etek boleh? Tak boleh? Tidak ya. Saya sakit ni. Nah, malam dua etek di samping juga saudara sepupunya. Rasulullah kan saudara sepupunya. Abbas dengan Abdullah ayah Rasulullah dia adik kandung. Jadi sudahlah ibni Nabi, adik amaknya atau kakak amaknya, adik amaknya, sudah itu Nabi abang sepupunya, sana bapaknya. Okey, apalagi Rasulullah SAW menengok anak kecil seperti itu tanpa disuruh bisa bertindak berbuat baik,
melayani Nabi SAW, Nabi hendak berikan balasan, apresiasi, ya, supaya dia semangat tahu membuat kebaikan. Siapa yang menyiapkan air itu tadi? Labunya Dayan. Siapa nyuruh? Tak ada yang nyuruh. Ini inisiatif sendiri. Ini yang berkeinginan. Lalu Nabi SAW mengusap kepalanya dan mendoakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan dia faqih, paham agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'anul Karim. Berkat doa itu beliau menjadi ahli tafsir terkemuka di kalangan sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, ya, mengangkatnya sebagai salah seorang dari, kalau bahasa kini, staf ahli, ya, staf ahli khalifah. Padahal umurnya baru sekitar 18 tahun. Awak umur 18 tahun, anak awak Abu Saji pun tak nampak pun. Anak kita hari ini 18 tahun, Abu Saji deh copek bau uyanya, dan kenek baunya kan. Apalagi anak-anak awak wacu kan. Ada kawannya punya, kalau anak-anak wacu kalau jadi mahasiswa, kok Honda nak laju-laju, makan nak nomor 1, suo kojo nanci dulu. Makan nomor 1-nya, Honda nak laju, tiba bo kojo nanci dulu, apalagi bo ngaji, nanti tua dulu, nanti tua lalu. Tapi alhamdulillah kini dah banyak, ya, pemuda-pemuda acu yang sudah mulai. Kalau di kampus-kampus sudah mulai. Kalau dulu di masa-masa kami itu dulu, masih di kampus kami dulu kan, anak muda bukan, nampal yang payam bo ngaji mawat ya, bo ngaji do pulangnya. Oke, jangan lepe nolong ya pe motong lah, kasan ndak pe bonda kian kami pulang sana. Tapi kini alhamdulillah ada banyak. Buktinya di Sikoknya, ada sikal banyak yang ngaji alhamdulillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dulu ndak kan namanya ngaji yang tua ya Pak ya. Ngaji yang tua. Jadi yang tua aja datangnya. Sehingga guru muda ndak lelewa datangnya. Termasuk saya tua lah. Akhirnya guru ngantuk. Nah, kaum muslimin. Jadi Ibnu Abbas dengan kesungguhannya dan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli tafsir. Nah, beliau menafsirkan liya'budun dengan makna liwahiduni, untuk mentauhidkanku. Syekh capek lu? Baik, azan dulu. Baik, silakan.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idzan ibadah itu kaum muslimin dan muslimat memang secara bahasa namanya at-tadhallul wal khudu'. Itu merendah dan tunduk. Merendah dan tunduk. Dan itu tak mungkin kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tidak mungkin itu diberikan kepada selainnya. Kalau diberikan kepada saya berarti kita sudah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Beliau katakan, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah Allah yang paling agung kepada makhluknya adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid, yaitu baik dalam ilmu maupun dalam amalan. Dan untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk itulah Nabi SAW Allah mengutus para nabi dan rasul. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat itu Rasul supaya beribadah kepada Allah dan tinggalkan sembahan-sembahan selainnya, yaitu taghut. Tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah SWT. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Nah, al-ibadatu pada dasarnya maknanya adalah tunduk dan merendahkan diri. Dan tunduk merendahkan diri itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam bentuk ibadah. Wa 'azamu ma amara bihi tauhid, yaitu yang paling Allah yang paling besar, perintah Allah yang paling besar kepada hambanya adalah at-tauhid. Wa huwa, kata Syekh, yaitu ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Karena dalam tauhid rububiyahnya kita sudah katakan bahwasanya yang memberi rezeki dia, yang menciptakan dia, yang mengatur dia, menghidupkan dia, mematikan dia, beri pahala dia, yang punya surga dia, yang punya neraka dia. Terus kenapa diberikan ibadah kepada selainnya?
yang mengabulkan doa dia. Kenapa berdoa kepada selainnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman kan syaitan suka bermain di sini. Ya, suka bermain. Jadi diperlihatkannya kepada subhanallah, kepada sebagian orang-orang yang lemah tauhidnya. Dia berdoa misalnya kepada seorang yang dianggap boleh dikatakan wali misalnya, lalu terkabul itu. Lalu terkabul yang dia inginkan. Misalnya dia nak jadi anggota dewan misalnya. Lalu datang dalam mimpinya syaitan letakkan kain sarungnya di kayu besar itu. Letak kayu, jadi anggota dewan. Terus gimana? Akhirnya berkeyakinan bahwa meletakkan kain di situ bisa mendapatkan hajat yang diinginkan. Nah, lalu diikuti yang lain, 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu kan enggak ada dewan dulu kan, enggak ada DPR dulu. Nah, yang ada adalah kalau nak berdagang bagaimana perdagangannya laris. Kalau nak menanam supaya tanamannya berhasil, subur dan berbuah dengan baik. Atau ketika orang nak melamar, lamarannya diterima. Ketika pergi berperang dia dapat kemenangan dan sebagainya. Atau pertandingan dia menang. Hajat manusia kan banyak-banyak, setiap masa ada hajatnya. Nah, lalu mereka coba pula, syaitan membisikkan. Biasanya burung gagak itu punya punya kesaktian, lalu diterbangkan. Terbang ke kanan, tanda keselamatan. Terbang ke kiri, tanda kesialan. Dan pas pula takdir Allah, dia selamat dengan terbangnya burung ke arah kanan. Dan sering pula berulang-ulang. Akhirnya tanpa ilmu dia meyakini bahwa ada pengaruh keberhasilan itu dipengaruhi oleh terbangnya burung tadi. Akhirnya dia lebih percaya kepada itu daripada qada dan qadar Allah SWT. Datang lagi kesesatan di situ, merusak tauhidnya. Jadi tauhid itu ada di ilmu, yaitu keyakinan kita, dan ada di amal, yaitu ibadah yang hanya boleh dilakukan karena Allah dan kepada Allah. Jadi ada berupa keyakinan. Oh, kalau masuk burung palasi, burung palasi, pasti damam wong somah. Pas lo takdir Allahnya damam, akhirnya cayo ke palasi. Allah musta'an. Kadang-kadang syaitan memang karena orang tu sudah percaya, dijadikannya orang tu demam. Kan buat orang damam kan tak payah dah. Kan buat orang damam kan tak payah dah. Syaitan kan masuk dalam tubuh kita, di aliran darah kita, sumbek dah gawat dah. Antu angik palo pun sudah itu, damam boleh. Jelas kaum muslimin, syaitan kan kata Nabi, la yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam tubuh manusia ikut aliran darah. Nak cairnya, nak cair masuk ke dalam duduk Allah. Coba teliti, coba masuk. Bahasa syaitan dia dalam sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Nabi SAW di antara hikmah berpuasa mempersempit tempat mengalirnya syaitan dalam darah kita. Itu salah satu hikmahnya kenapa kita disuruh berpuasa. Wallahu musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh sebab itu hati-hati. Kita jangan sampai dipalingkan dari tauhid oleh gangguan-gangguan syaitan, bisikan syaitan, baik jangan jin maupun manusia. Besok kaum muslimin dan muslimat, Allah berikan dia lebih dahsyat dari yang dimiliki syaitan. Dajjal tak lama hidup orang 40 tahun, 40 harinya. Cuma saya setahun, saya sebulan, saya seminggu sudah itu saya boleh. Berarti pun air, berarti boros. Setahun 360 air, sebulan 30 air, 360 tambah 30, 390, 397. Ini lah air tu. Setahun, sebulan, seminggu. Berarti tinggi 37. 397 tambah 37. Capek sih.
Kesilan 7 tambah 37 berarti 130 air. Inyo dia te apa 3 atui ampe atui dak ampe atui 30 air. Ampe atui 30 air lama. Cukup lama banyak juga sosek dia. Selama itu banyak sosek dia tu. Coba bayangkan, dia bisa menghidupkan orang dan mematikan. Nanti apa kaya angku le Tuhan coba datangkan niniak dan nyanyi niniak ketujuh datang ikut dan niniak lu iya nyanyi tu nak cairan yang tidak tahu Dajjal, yang tidak beriman pada Allah, tidak terbaca di keningnya kafir. Sama kita hari ini kaum muslimin, banyak orang dai-dai penyesat. Siapa yang tidak terbiasa dengan tauhid, tidak terbiasa dengan sunnah, lah ambil biasa saja. Lah diangkat-angkat, lah diundang-undang, lah dibuat, dikundang-kundang, kan? Dia dipopularitas, dipiralkan. Asur itu pun tak cakap itu yang sosok yang sahabat buat tu sampai itu sudah semana petang nyanyinya. Nyala balawan lagi sudah semana petang. Awak lain, nyala nampak dan di kawan yang tu penduta memang. Cuman kawan kau celah awak dua orang penduta deh. Ini memang kalau biasa kayak nantarang capek nampak, tapi kalau biasa ruang remang-remang tentunya terang-terang temaram. Iya, nam putih je hitam sama nampak situ tuan-tuan. Nan licin aman je bajawek sama. Iya ndak? Makanya kalau kurang ancak dapat laki, kurang ancak dapat bini, ajen tarang lampu kamar. Iya itu salah satu estetika no. Makanya yang buruk, yang maksudnya yang pikiran-pikiran buruk bagi yang tak biasa di pikiran terang ancak nampak ada. Kecuali lah tapuak bano bukan tu deh. Tapi kalau orang yang biasa di yang terang, yang tangan lampu sorot, lampak langsung. Jelas maka dibiasakan jalan yang terang, jangan biasa yang kelam-kelam. Karena yang kelam-kelam itu membuat kita lambat tahu mana bahaya itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, wa huwa ifradullah ibadah. Tauhid yang diperintahkan Allah itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Wa 'adhamu manahu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah terhadap hambanya adalah melakukan kesyirikan. Itu sebesar-besar larangan. Sebagaimana sebesar-besar perintah adalah tauhid, dan sebesar-besar larangan adalah lawan tauhid, itu syirik. Nah, syirik itu kaum muslimin, syirik itu bisa masuk dari 3 pintu. Pintu pertama dari rububiyah, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya, seperti mengakui ada pencipta selain Allah, ada pengatur selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah. Alhamdulillah kalau lewat Islam insyaAllah tidak akan kena rekor. Ya, kalau lewat Islam tu lepas anda belajar, insyaAllah tidak akan mungkin akan ada kita yang mengakui bahwa di antara di samping Allah ada pengatur selain Allah. Tapi kalau sudah masuk dengan keyakinan yang rusak, akan ada nanti sesuatu yang pengaruh selain Allah di permukaan bumi ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua masuk dari pintu al-uluhiyah, yaitu ibadah. Dan ini yang paling mudah diselewengkan umat manusia kepadanya. Tadilah Allah ujian itu datang kadang-kadang ketika sering ketika kita mengkultuskan orang-orang yang saleh dan dianggap bertakwa. Babnya masuk dari bab keramat. Betul memang seseorang ulama itu zuhud itu alim, zuhud, kemudian punya karamah. Allah berikan. Siapa yang mengingkari karamahnya
Rasulullah SAW, mukjizatnya. Siapa yang mengingkari karamahnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib? Tidak ada yang kita mengingkarinya. Bahkan Nabi kita punya mukjizat. Tapi apakah boleh kita meyakini sesuatu yang tak diboleh diyakini pada kuburan Nabi? Boleh? Hah? Apa contoh yang tak boleh itu? Berdoa ke Nabi boleh? Berdoa ke Nabi boleh? Ya Rasulullah, kabulkan doa saya, boleh? Boleh pun tak? Apa dia tak? Waktu ini boleh? Ya Rasulullah, kabulkan doa kan? Hah? Saya hidup tak boleh, apa lagi lah? Lewati. Nah, keyakinan seperti ini akibat ghulu dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari umat ini yang berdoa langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah selamatkan kami. Banyak dibacakan atau banyak disenandungkan dalam syair-syair dan qasidah-qasidah yang ditulis oleh orang-orang yang ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat Nabi lebih dari segala sesuatu, dari seperti mensejajarkan Nabi dengan Allah Ta'ala, bisa mengabulkan doa, bisa memendekkan dan memanjangkan umur. Kalau tidak banyak-banyak, baik kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak ghulu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini pintu paling banyak masuknya kesyirikan. Karena beransur, tapi pasti syaitan itu khutuwat, selangkah demi selangkah demi selangkah. Jangankan kita kaum muslimin, Adam alaihissalam kenal Adam, Nabi Adam kenal? Tak kenal? Tidak boleh. Ilai kan? Mana tuanya pada iblis? Hah? Mana lebih tua, Nabi Adam atau iblis? Sama ya? Sama katanya. Nah, gimana? Hah? Iblis lebih tua. Baik, alhamdulillah. Mana tua jin pada manusia? Alhamdulillah. Dah pasal gaji balik. Dah ketemu nak. Iblis induk. Ya, iblis induk jin. Nabi Adam induk ins. Induk manusia. Taib. Mana tua jin pada manusia? Jin. Taib. Berarti iblis lebih tua. Nah, benar. Bahkan jauh lebih lama sebelum Adam diciptakan. Bahkan dia sudah digolongkan kepada malaikat. Sehingga perintah sujud kepada malaikat, masuk iblis disuruh juga. Karena tinggal bersama malaikat sehingga dapat perintah itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iblis tidak mau sujud. Karena merasa lebih tua. Alun uang lahir dan lah gadang. Dahulu nama sama kena apa doang lagi. Kan itu bahasa. Dahulu dan makan korak. Ya. Sajak dunia tak kambang dan seterusnya. Jadi iblis tidak mau tunduk pada Adam alaihissalam. Lalu Allah SWT ingin memberikan peluang kepadanya. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Ini malaikat-malaikat semua sujud. Malaikat-malaikat semuanya sujud. Kamu kenapa tidak mau sujud, wahai iblis? Jawabannya apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik. Dia lupa bahwa yang memerintahkan itu yang jauh di atasnya. Ini perintah yang tak boleh dibantah. Ya kan? Makanya Allah SWT akhirnya isfa innaka rajim. Kalau gitu kamu pergi karena kamu terkutuk. Nah, dia minta tangguh. Ya Allah, beri sama saya waktu sampai hari berbangkit. Kalau tanggung minta tambah.
sampai abi umur dunia. Ustaz, nah, kalau lesa dia ya badan tangguh sampai ada mati je kan, nyaman juga. Enggak. Sampai kini duit je bu. Coba bayangkan, mana enggak aku tinggi ilmu Adam pada awak. Mana tinggi ilmunya Adam lebih tinggi atau ilmu kita? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam lebih tinggi ilmu dari kita, karena dia langsung terima dari Allah. Sah? Kemudian Allah tunjukkan langsung, dan ini iblis, inna hadza aduwwun laka, ini musuhmu, wali zaujika, dan musuh istrimu, fala yukhrijannakuma minasyaitan, afwan, minal jannah, afwan, jangan sampai dia mengeluarkan kamu minal jannah, dari surga. Tidak joleh ini penjelasannya. Jelas tidak Allah menjelaskan? Jelas. Ada bahasa yang lebih jelas daripada itu? Ini ibaratnya, mohon maaf ya, boleh pakai contoh enggak? Siapa jadi iblis? Tidak ada yang mau, itu masalahnya. Tidak ada yang mau. Ini Adam misalnya, tidak masalah. Tidaklah ada yang mau jadi iblis kan, alhamdulillah. Ini iblis misalnya, tapi Adam tidak mungkin kali kok bertuntun. Nah, iblis boleh lah, apalagi jadi Adam ya. Nah, dan begitu, ini iblis musuhmu. Betunjuknya itu. Kalau bahasa kitanya kok dokek lah bakokong, kok jauh, tak jawapan lah. Kok jauh lah betunjung. Kalau dokek lah bah kokong kia. Kalau dokek dikokong, kalau dekat dikakapkan. Maksudnya dipegangin gitu ya. Nah, kalau jauh ditunjukin gitu. Tuh. Ya, kalau dekat dipegangin gitu. Ini dia. Ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Apa pesan Allah? Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga ini. Kan jelas kan? Target iblis, target utamanya mengeluarkan, karena dia keluarkan. Dan dia dikeluarkan gara-gara siapa? Gara Adam. Menurut dia kan tak ngaku dia salah dia. Apa dia pulang Adam? Kan itu pahamnya? Adam disalahkan oleh iblis, sebab selama Adam belum ada, iblis nyaman-nyaman aja. Sebelum orang pulang sebelum orang datang kami aman-aman. Setelah kamu datang saya jadi tersingkir. Berarti siapa yang disalahkannya? Adam. Pada Adam ada salahnya? Tidak pernah Adam melobi Allah, ya Allah suruhlah malaikat ini sujud ke saya. Ada begitu? Ada begitu? Set. Adam tidak pernah minta sama Allah supaya malaikat sujud kepadanya. Jelas? Tapi Allah sendiri yang berkehendak. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Adam tidak ada andilnya sama sekali. Paham paknya? Dia paham tak? Sama kini misalnya apa ditunjuk jadi imam haji kah? Yang berhak nunjuk misal Pak Wali desa. Apa wali nama segini? Kades kepala desa. Kau senamat, kau lama nak jadi imam. Ya, apa Pak tulak tawi? Inya mencai tawi. Akhirnya dek Pak Kades, inya kan jauh mah. Mana masih Pak Kubus ya? Iko tanjumutan kalau semang kubu suak terlambat tahu. Kalau itu, ini tunjuk orang tinggal tanjumutan situ lomba lah. Ke situ masa, akhirnya apa ndak nak jadi imam kenek Juno. Iko, gue nak jadi imam.
Lah puen belen-belen nak jadiin imam. Akhirnya apa juta tunjuk. Akhirnya gara-gara pak tunjuk ndom mu salat lah. Dan kan salat julanya kan inyo kan jadi imam dan salat dia. Kalau ndak salat, antu wangi pak gades, apa ndak salat? Hah? Masa inyo jadi imam, bacaan dan lebih elok pada inyo. Itulah lebih kurang. Akhirnya ndak benang itu perintah dayan. Lainnya, tapi dia tetap dandam ke inyo. Nyata gede inyo nawu siko sehingga dia nak jadi imam. Nya dia nak jadi. Tiba-tiba lahir aja. Akhirnya dendamlah iblis pada Adam alaihissalam. Adam tak ada salahnya. Nah, saking dendamnya, bopo coro Adam harus keluar dari pada putih mato siapa putih? Hah? Cak pada putih mato siapa putih? Tulang. Banyak tak opal pepatah nampaknya lagi ya. Nah. Akhirnya dendam itulah yang dia ingin lampiaskan. Sebab kalau berhasil mengeluarkan Adam, mudahlah iblis untuk mempengaruhi anak cucunya. Sebab ke surga kan aksesnya susah dia. Kan susah iblis dapat akses ke surga. Tapi kalau di dunia bebaslah mereka melanglang buana. Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia dan bala tentara melihat kalian tidak melihat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka berapa banyak umat ini disesatkan oleh iblis. Pertama datang di masa Nabi Nuh dulu. Dan masuknya mantap tuan-tuan. Kan Adam gayanya sama sebenarnya. Bagi yang tahu gaya cepat paham. Tapi yang tak paham gaya pasti dah ibaratnya lampu dia lumpuh boh. Ikuasan bonca saja kan, buatan tu dia masuk tu bonca. Lah sampai kau menumpur buatan tu bonca. Tapi yang biasa, tak, yang tahu cara-cara syaitan tahu dia. Seperti Allah kata, "Idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru." Orang bertakwa itu kalau dikelilingi saja syaitan dia tahu. Itu banyak cerita dia. Tak cerita sekarang, dia cerita asli nah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Adam alaihissalam waktu itu bisa dikalahkan oleh iblis karena bahasanya saya ini innilakuma laminan nasihin. Saya ini bagi kalian penasehat. Cayalah Adam. Padahal Adam harus paham sebenarnya abang lah kena kalun memang gitu sebenarnya kan. Lah kena kutuk gara-gara ingkar. Tapi tetap juga iblis bisa merayu Adam. Padallahuma bighurur. Ini segala cerita kaum muslimin dan muslimat. Demikian cara yang sama, modus yang sama juga dilakukan iblis pada anak cucunya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana an-nasu 'ala tauhid. Awalnya manusia mentauhidkan Allah. Tidak ada syirik di permukaan bumi. Sampai sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam, arti umat Nabi Nuh, ijtalathum syaitan. Syaitan membalikkan mereka. Gimana caranya? Cerita Ibnu Abbas, datanglah mereka. Mereka kan sudah mulai dah 1200 tahun. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Lama nak 1200 tahun? Syekh? Hah? Lama ya? Nah, sangat lama. Masih dalam tauhid. Cuman amal mereka sudah mulai melemah semangat beramalnya. Nah, di situ masuk syaitan. Jadi lama amal kan lama iman, Pak. Lama iman mudah dipengaruhi. Kalian ini ya, kalian ini sudah mulai banyak menyimpang dari orang-orang pendahulu kalian. Itu orang-orang soleh. Ada Wad, ada Suwa, ada Yaguth, ada Nasr, dan ada Ya'uq. Ini orang-orang soleh. Nah, gimana caranya? Agar kalian bersemangat, seringlah ingat-ingat mereka bahwa ada orang-orang
soleh yang terkemuka di negeri kalian. Gimana caranya? Buat gambar. Buat gambar, letakkan di tempat-tempat biasa mereka berkumpul. Mana biasa kumpul? Masjid atau di surau kan? Dibuatlah gambar-gambar. Penuhlah situ dengan gambar orang soleh. Habis tujuannya bila kalian lihat orang soleh tambah semangat beramal. Beramal. Habis generasi itu datang lagi generasi yang semakin jahil. Karena iblis tidak pernah memberikan ilmu yang sahih. Karena iblis itu kadzab, pendusta. Datang dia, ada apa gambar-gambar nih? Oh, menurut buya-buya kami dulu untuk mengingatkan. Kalian salah dengar itu katanya. Dia datang pakai sorban nih, saya enggak pakai dasi, datang pakai sorban. Lengkap dengan janggut. Celana cingkrang loh. Nah, tahu dia gimana cara untuk mengelabui itu tampilannya. Itu bukan. Kalian tahu enggak, itu orang-orang dekat kepada Allah. Doanya mustajab. Oleh sebab itu kalian ini orang pendosa. Maka berdoa langsung kepada Allah itu tidak mungkin, harus melalui mereka tawassul dengan cara yang tidak disyariatkan. Habis generasinya, esoklah mereka wakil-wakil Allah. Artinya Allah berikan hak untuk mengatur sebagian urusan dunia. Kalau ada kini istilah wali kutub, wali ghaus dan sebagainya yang bisa tabang-tabang dari zaman. Ya, kini kan bisa daftar jadi wali kan? Tidak jadi wali desa, jadi wali pun bisa jadi, ada pendaftaran. Tinggal bayar aja tuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya mereka mengangkat wali-wali tadi sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping berdoa kepada Allah. Inilah sejarahnya kaum muslimin. Dan sejarah itu setiap masa berulang sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal-awal Islam Nabi melarang ziarah kubur. Sebab apa? Karena memang banyak syirik itu berawal dari kuburan. Dari orang-orang yang sudah dikubur, mati. Setelah teguh tauhidnya baru dibenarkan ziarah. Karena kemarin-kemarin takut sisa-sisa keyakinan jahiliyah itu masih ada. Allah musta'an. Dan mungkin akan berulang juga nanti. Masih juga lah ya. Masih akan berulang juga nampaknya. Kayaknya kalau lihat fenomena umat Islam hari ini masih akan berulang. Berapa banyak kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat tawaf. Ya. Dan itu muskilahnya ketika dia jadi PAD, sumber pendapatan asli Dayan. Kalau PAD sumber daerah bang ibu bati kat awak lah. Ya, jadi sumber pendapatan asli Dayan itu susah untuk dihilangkan. Bahkan di antara kubur yang dikeramatkan di suatu negara Islam banyak tempat-tempat belajar mahasiswa para penuntut ilmu dari berbagai negara. Di negara itu dibiarkan terjadi pembiaran karena penghasilan setahunnya Masya Allah mungkin lebih banyak daripada destinasi wisata yang lain. Karena ini dibalut dengan wisata religius. Kalau sudah religi bunyinya, orang berinfak itu mudah. Ya. Kalau kemarin orang nak solat di sebuah pantai di satu tempat, nak masuk solat masjid harus bayar. Bukan solatnya bayar, masuk kawasannya. Ya kan, masuk kawasannya. Ya. Mau tidak mau orang bayar kan? Mau tidak mau orang bayar. Apalagi yang namanya sukarela. Apalagi ketika berdoa, pas pula takdir Allah kita dapat yang kita inginkan. Besok datang lagi. Awalnya datang dengan $10, besok $100.
dolar. Sehingga pendapatannya dalam setahun tidak kurang dari 50 juta dolar. Kuburan pendapatan setahun 50 juta dolar. Banyak enggak? Coba hitung. Berapa miliar? Hitung cepat. Hah? Awak nak pandang hitung piti banyak Ustaz ya. Nya 14.000 kali 14.500 kali berapa? Kali 50 juta. Hah? Dan nak pandai metong tu aja. Mana dah. Awak hitung paling tinggi juta itu kalau triliun tak ton nak. Jadi kaum muslimin, kalau sedih itu hasil pendapatan asli dayanya, ambo gaji pemerintah mapui no, ambo pemerintah mapui, tak kenapa. Makanya kepada ahlul ilmi, para ulama, para dai, wajib hukumnya untuk menjelaskan ke umat sebelum menjadi pendapatan sumber pendapatan asli dayan. Kalau sudah jadi sumber pendapatan, menjadi sumber devisa, ini sudah ada kepentingan penguasa di dalamnya. Kalau penguasa sudah masuk di dalamnya, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dimohon kepada para ulama, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Jelaskan ke umat. Jangan hanya karena pendapatan yang tidak seberapa kita korbankan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan ilmu kita. Sehingga dengan demikian nanti menjadi sumber yang tidak halal lagi. Yang tidak halal tidak barokah. Yang tidak halal tidak barokah. Buktinya walaupun banyak penghasilannya, negaranya bangkrut terus, utang terus. Kemana-mana ngutang. Allah musta'an. Nak bebas dari utang? Nak bebas dari utang? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tinggalkan segala hal yang membuat murka Allah SWT. Bagaimana kita nak dapat rezeki banyak, barakah banyak, padahal tindakan kita bikin murka Allah yang sang pemberi itu. Maka kaum muslimin mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian asma dan sifatnya. Inilah sebesar-besar perintah Allah SWT kepada kita, dan sebesar-besar larangan Allah ada yang berlawanan dengan itu. Yang berlawanan dengan itu, mensyirikkan Allah dalam rububiyahnya, mensyirikkan Allah dalam uluhiyahnya, dan mentasbih Allah dalam asma dan sifatnya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Beribadahlah kamu semua kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sudah jelas? Ada masalah dengan ini? Ada yang perlu difitnah Syekh dengan masalah ini? Sepakat tak umat Islam bahwa sebesar-besar dosa adalah syirik? Sepakat. Sepakat tak umat Islam bahwa sebesar-besar ibadah adalah tauhid? Sepakat. Lalu kenapa Syekh difitnah? Karena jarang yang mau mempelajari kitabnya. Dan rata-rata yang fitnah itu tak pernah baca sampai selesai. Walaupun baca sampai selesai tapi tidak menghayati dan memahaminya. Sama sekarang, mohon maaf, berapa iklan kita baca di tepi jalan? Merokok. Hah? Dulu tidak merusak kesehatan kan? Merusak anak reproduksi dan sebagainya. Yakin tak? Yakin. Tapi lo mau ikutin? Karena dulu bukan tidak paham. Bukan tidak paham. Bahkan nanti kalau bahas masalah mokok sih kok suat jadi undangnya Ustaz tu. Iya kan? Makanya nak mau bahas dah. Tapi ni kene. Kalau dibahas dek kok suat jadi undangnya Ustaz tulis je nak ngaji dek lain. Iya kan? Bukan tidak paham, paham semuanya. Buktinya kodok bantai je bini tu gedok kok juga.
Kan ya? Berarti kan tidak mendamaikan. Iya. Awak pun yang palo tu gede. Okok juga kan? Iya, cuba nayo ogo, apun tak bayang dulu. Ogo okok atau ogo boy? Nama takut ogo, okok juga. Kok datang kawan, apun tak kau nang di buah belanja. Okok juga. Kalau datang mau kaji, Ustaz jangan ngaji lah, okok lah bukan main. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Bukan tidak paham, kita paham semuanya itu. Cuman untuk mengikutinya perlu azam yang kuat, perlu kemauan yang kuat, dan perlu dorongan yang kuat, yaitu bahwa sesungguhnya yang di sisi Allah lebih baik, lebih utama, lebih berharga, lebih barakah, lebih kekal, lebih abadi, dan lebih menjanjikan. Nah, kalau sudah sampai ke taraf itu, insya Allah semuanya akan terasa ringan dan menyenangkan. Iya dah. Iya dah. Cuma itulah, kita baru sampai pada mengetahui. Mungkin juga sudah meyakini, tapi belum bisa melaksanakannya. Mungkin masih banyak hal-hal yang mungkin masih bertentangan, bergulat dalam keyakinan dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Jelas jawab ya. Hah? Tapi jangan masalah rokok, Pak. Enggak. Ada waktu sholat tadi juga, Ustaz. Ya. Oh, kadang-kadang ada menyampaikan ke pengurus masalah sholat umum maghrib tadi. Iya. Awak kan membuat jadwal itu antara azan dengan apa tadi? Iya. Boleh ini. Jadi sehingga ada yang mengusulkan kalau waktu itu dia punya lain. Waktu mulai itu singkat ini. Itu alasannya. Iya. Cuma di awal nak mengumpulkan keputusan bersama, nak bisa awak membaik kemudian. Iya. Waktu sebuah Taib, sebenarnya kan cedeka. Yang namanya antara azan dan qamat itu, yang sepanjang mau ketahui tidak ada yang tidak berjarak. Paham paknya? Yang mau ketahui tidak ada azan langsung qamat kecuali musafir. Itu pun juga tidak langsung qamat kan? Karena orang memerlukan wudhu, memerlukan bersuci. Yang mau jaga lolok perlu ngulik-ngulik dulu kan, ngecek-ngecek mata dulu, menanang-nanang pikiran. Yang sudah olahraga perlu mandi, yang mau pulang kerja dan sebagainya. Jadi itu sepakat kita bahwasanya tidak ada yang namanya azan langsung qamat. Nah, sodotan turunnya. Cuma ada masalah sebagian berjihad. Bahwasanya kalau seandainya dilambatkan qamat, satu maghrib waktu singkat. Kan itu yang selalu diisytiharkan. Itu yang mau nak nengok jadwal waktu salat. Aplikasi Al-Quran nampak turun siku nampaknya kini subuh masuk jam 4:47, berarti berakhir 6:05 sampai 9, maaf di siku yang sampai 9 tadi dipokan sampai 9 ya. Hah? Lah korupsi lu situ cia. Korupsi semini ya. Badal capek enggak masalah dong. Sampai 9. Iko iya Kamparnya lah ya. Kampar Kabupaten Kampar. Baik. Dapur semini enggak masalah. Tapi matai 6:05. Itu 6. Dah dong. Kalau itu tengok situ. Berarti tapi matai kan biu turu. Dari sampai salapan atau sampai 9 berarti saya berapa waktu subuh sejam. Nah, dari sampai 9 sampai jam 6 itu kan 71 menit tambah 5 76 menit subuh waktu. Berarti saja boleh minit. Tu tengoklah mugai.
Mugai masuk 6.20. Kita nampak apa? Salam boleh. Baik. Karena salam boleh berarti sampai jam 7.31. 32 sama sekarang. 6.20 sampai 7.20 sejam. Ya. Tambah 10 minit. Sejam 10 minit. Bezo subuh je apa 3 minitnya 24 minit. Awak nyabui subuh panjang kau tu Mugai pendek. Bezo kalau di den 3 minit bezonya dia 4 minit. Jauh 4 minit dulu. Andainya menunggu sudah azan subuh atau antara azan subuh dengan qamat 20 minit, besok sampai minit malah, anda boleh minit maghrib. Sama panjang duanya. Kemudian bukti bahwa maghrib tidak pendek. Nabi pernah salat maghrib. Nabi SAW di rakaat pertama baca surat Al-A'raf setelah Al-Fatihah sampai tamat. Al-A'raf berapa ayat? Cetung 26 ayat. Mana panjang Al-A'raf pada wadduha? Jadi di rakaat pertama beliau baca surat Al-A'raf. Tapi di riwayat tidak sebutkan rakaat kedua, tapi dibaca pasti lebih pendek. Artinya membaca 206 ayat di rakaat pertama tambah 2 rakaat selanjutnya cukup untuk menyelesaikan salat. Awak maghrib apa ayat? Labilah 280 Al-Baqarah. Lain ujung Al-Baqarah. Berarti alasan pendek tidak. Bezanya hanya 5 atau 4 menit. Tidak ada beza. Kadirat. Buktinya setelah awak selesai salat maghrib, kalau tidak ada pengajian, sampailah pergi ke qadai lah. Sampailah makan, sudah itu duduklah ngadai alun juazan dong lah. Jangan dia nak ke qadai atau dia nak makan malam capek. Jadi kalau alasan waktu pendek sudah terjawab kan bahwa waktunya tidak pendek. Hampir sama dengan subuh. Nah, kenapa subuh lama, maghrib tidak? Mungkin subuh ada alasan. Pertama, uang lolok perlu jago. Iko uang bakojo, bawa pulang kojo perlu mandi. Sama ujungnya. Sitan sudah lolok perlu mandi, kau sudah kojo perlu mandi. Mungkin sudah kojo lebih perlu mandi daripada sudah lolok le. Kecuali mandi wajib. Begitu kan? Jago lolok kalau tidak baju lubasi ya. Tidak jadi lubasi itu tidak lama tuyuk ke. Akramakumullah. Bau saja uduk insyaAllah tidak bau. Tapi kalau sudah main badminton, sudah main bola kaki, itu tidak mandi. Bau saja. Berarti rata-rata kita pulang kerja, mohon maaf, rata-rata kita pulang kerja maghrib atau menjelang maghrib. Apalagi yang pegawai-pegawai pas azan mugaik sampai rumah kadang. Iya tak? Ya kalau kami di hari aktif kampus misalnya maju sampai kadang sampai maghrib belum sampai. Ya. Itu yang bagi sampai sore kan pegawai. Nah, itu pas sampainya maghrib contoh tadi dia jauh azan dulu. Asal itu langsung qamat. Tanggung lope dia mah lope sandoi di TV lu. Lah selesai sesi harus salat maghrib selesai kan. Lah selesai sababa SEA Games. Main bola Thailand lawan apa? Misal ya. Lah bisa babak 45 menit baunya salat maghrib. Mandilah dulu sampai salat maghrib. Di mana pendek? Jadi kaum muslimin dan muslimat, isu salat maghrib pendek itu bukan tidak tepat isunya. Ada isu lagi.
bila di suatu tempat itu sudah terbiasa azan langsung qamat. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan awak setuju. Ya, awak salat di masjid uang sudah itu apa pasonya nanti lu enggak. Itu enggak boleh. Sebagaimana dulu Imam Ahmad salat di Baghdad di masjid yang dia bukan imamnya. Karena orang langsung qamat, karena mazhab Abu Hanifah lebih dulu di situ masih, maka mereka lebih cepat qamatnya. Maka beliau tidak bisa melaksanakannya. Tapi ketika beliau pergi ke Makkah, pergi ke Madinah menunggu azan, salat tidak beliau setelah azan salat. Didakwakannya, dimasukkannya dalam kitabnya Al-Musnad. Di Baghdad disampaikan. Cuman mungkin umat belum siap untuk menerimanya. Maka beliau tidak laksanakan, tapi tetap dituliskan, didakwakan. Kita juga seperti itu. Seperti tadi. Saya kan bilang proposal dengan tadi kan. Anda bilang proposal. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, akan saya ajukan lagi. Kan proposal kan jadi itu. Minta bantuan ke bupati, tahun kau tidak dapat. Tidak bisa berupa, coba tahun depannya. Ajulah tahun depan. Ya, puatan tahun depan cik bupatinya kini walau bila asisten 1, asisten 2 kan, soalnya sekarang-kadang bupati ini, dah juga tempo sudah. Esok lagi, esok dulu walau bila gubernur tolong semua bupati kami tak baik kami nanya. Kalau lagi gubernur, kamu boleh kan? Nah, misal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya waktu pendek, alasan tak. Nah, untuk daya dorong kita, motivasi untuk mau menunggu itu. Tapi kan seperti tadi, tidak boleh dipotong dah. Kamu setuju, jangan dipaksa. Nanti pocong mat dah. Itu gede salat bantah awak kan? Jangan tak gede salat bantah dah. Tapi berikan ilmu, berikan pemahaman. Paham saja belum cukup. Harus ada kemauan. Kemauan itu perlu ada hal-hal yang menguntungkan. Makanya Nabi SAW tidak sembarangan dia menyuruh kita menunggu antara azan dan qamat itu. Maka beliau dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dia katakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Diulangi 3 kali. Kemudian di ujung liman sya'ah, siapa yang mau. Supaya jangan dipahami itu wajib. Karena para ulama usul mengatakan al-aslu bil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Itulah yang memalingkan itu. Bagi yang mau, berarti sunatnya muakkad. Sunatnya muakkad. Artinya siapa yang mengatakan salat berjamaah itu sunat muakkad. Nah, salat setelah azan maghrib itu juga sunat muakkad. Nak ngejar pahala itu kejar juga pahala ini. Yang kedua, kami yang lebih duluan ke datang masjid, ponek kami, penat kami nunggu orang. Penat antum berbuah pahala. Berbuah pahala. Banyak. Satu, orang yang duduk menunggu orang salat dihitung pahala salat. Inilah salatnya tadi. Tambah lo nunggu orang dihitung salat. Yang kedua, doanya mustajab antara azan dan qamat. Antum nak pelo destinasi apa nama tadi wisata religius yang tak jolly makbul dah, membayu lo le, ya tak jelas makbulnya, tak ada dalilnya. Kemudian bayar pula, sudahlah bayar bus, bayar makan, bayar ustad, berlomba-lomba orang nak pergi. Ini tak di masjid. Tidak bayar, kecuali sukarela mau impak itu urusan lain. Tapi tidak ada panitia di dekat masjid bayar tidak ada kan? Yang cepat datang bayar tidak ada. Kaum muslimin, doa mustajab. Yang ketiga, didoakan malaikat. Didoakan oleh malaikat. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat, kita ikut andil ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apa sebab? Saudara kita yang tadinya awalnya bilang tidak sempat ke masjid, ketika kita tunggu akhirnya dia kejar datang ke masjid.
Berapa banyak orang, alhamdulillah Ustaz, dulu sebelum menunggu antara azan qamat, saya tidak pernah dapat sholat maghrib berjamaah. Tapi alhamdulillah setelah menunggu, saya akan pas selalu sampai maghrib Ustaz. Azan itu di kanan. Tapi setelah menunggu, minimal saya walaupun kadang tidak dapat takbiratul ihram, tapi 2 rakaat saya dapat. Itu lebih baik daripada sama sekali orang meninggalkan jamaah gara-gara kita tidak menunggu. Sebagian beralasan lagi, lapuan nanti tidak tiba-tiba aja. Ya tidak alasan kadang ya. Itu kan salah satu alasan, bukan semua alasan. Kadang-kadang fokus ke situ. Ya, fokus itu kita tunggu lama-lama tidak ada juga yang datang katanya. Nah, itu kan salah satu alasan, bukan satu-satunya alasan. Alasan yang sesungguhnya itu yang tadi itu. Ini hanya penambah saja. Ya. Dan sebenarnya itu bukan tidak benar. Banyak orang yang awalnya karena tidak terkejar dia tidak ke masjid, tapi setelah terkejar dia datang ke masjid. Alhamdulillah. Cuma perlu waktu saja. Perlu waktu, perlu hidayah dari Allah SWT. Jadi jangan lupa ya. Jadi luar biasa menunggu itu, luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Barangkali cukup satu aja pertanyaan, satu aja panjang. Ya kalau tambah lagi nanti. Ini gara-gara jam mati rupanya ya. Oh mati, subhanallah. Mohon maaf. La ilaha illallah. Antum kenapa tidak ingatkan saya? Hah? Taib. Terus gimana? Ada tanggung? Cukup sampai 9 aja enggak? Dah, cukup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.